sore teman-teman, selamat sore Bapak. Saya Fenly Leonard Manafe, NIM 180303109, kelas C, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya akan mereview buku yang diberikan oleh dosen kami. Dalam video ini, saya akan merangkum beberapa poin penting dalam buku ini yang berjudul Konflik Pasca Soviet. Ya, kita lanjut slide berikut teman-teman. Dalam slide berikut ini saya akan membahas konflik pasca Soviet. Beberapa konflik ini seperti krisis konstitusional Rusia tahun 1993 atau protes Euromaidan 2013 di Ukraina disebabkan oleh krisis politik di negara-negara penerusnya. Yang lainnya melibatkan gerakan separatis yang berusaha melepaskan diri dari salah satu negara penerus. Kita lanjut slide berikut teman-teman. Di sini saya akan membahas konflik yang membeku. Beberapa konflik pasca Soviet berakhir dengan jalan buntu atau tanpa perjanjian damai dan disebut sebagai konflik beku. Ini berarti bahwa sejumlah negara bekas Soviet dibiarkan berdaulat atas keseluruhan wilayah mereka hanya dalam nama. Pada kenyataannya, mereka tidak menjalankan kendali penuh atas wilayah yang masih di bawah kendali faksi pemberontak. Kita lanjut slide berikut teman-teman. Di sini saya akan membahas ekonomi Uni Soviet. Dimulai tahun 1928, keseluruhan ekonomi mengikuti serangkaian rencana 5 tahun pada tahun 1950-an. Uni Soviet telah berubah dari yang beberapa dekade sebelumnya adalah negara agraris menjadi kekuatan industri utama. Kapasitas transformasinya seperti yang dikatakan Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat sebagai kemampuan yang terbukti untuk mengubah negara terbelakang dengan cepat melalui krisis modernisasi dan industrialisasi menjadikan komunisme menarik bagi kaum intelektual di negara berkembang di Asia. Ya teman-teman, kita lanjut di slide berikut. Di sini saya akan membahas runtuhnya Uni Soviet dan pengaruhnya terhadap ekstensi sosial. Ya, runtuhnya Uni Soviet dilatar belakangi oleh krisis politik, ekonomi, sosial. Krisis politik di Uni Soviet disebabkan oleh Leninisme. Krisis ekonomi di Uni Soviet terjadi karena inefisiensi yang kronis dari sistem yang dikolektivasi, keborosan ekonomi, keterbelakangan teknologi dan sistem hegemoninya. Krisis sosial budaya di Uni Soviet terjadi karena adanya pembagian kelas dalam kehidupan masyarakat Uni Soviet. Rendahnya kualitas kehidupan masyarakat Uni Soviet serta tidak diperbolehkan berkembangnya kreativitas masyarakat oleh pemerintah Uni Soviet. Ya, kita lanjut di slide berikut. Di sini saya akan membahas faktor-faktor penyebabnya runtuhnya Uni Soviet. Munculnya ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit terhadap penerapan sistem komunisme. Sistem ekonomi sentralistik yang diterapkan menyebabkannya susahnya pemerataan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi daerah. Korupsi di kalangan partai komunis dan pemerintahan, munculnya gerakan separatisme di negara-negara bawahan Uni Soviet. Ya, Presiden Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin gagal melakukan perbaikan sistem pemerintahan komunis di Uni Soviet. Ya teman-teman, kita lanjut ke slide berikut. Sini saya akan membahas proses keruntuhan. Pada tahun 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya negara-negara tersebut mulai melepaskan diri pada pertengahan tahun 1991. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada 25 Desember tahun 1991, ditandai dengan mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev. Lanjut hingga
Awal tahun 1991, Uni Soviet adalah negara dengan wilayah kekuasaan terbesar di dunia. Masa kejayaan Uni Soviet tidak mampu bertahan lama. Setelah 69 tahun berdiri, Uni Soviet mengalami keruntuhan pada Desember 1991. Keruntuhan Uni Soviet bermula dari kemerosotan ekonomi pada sekitar tahun 1980. Kemerosotan ekonomi tersebut berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan Uni Soviet. Secara khusus berikut faktor-faktor penyebabnya runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama, munculnya ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit terhadap penerapan sistem komunisme. Yang kedua, sistem ekonomi sentralistik yang diterapkan menyebabkan susahnya pemerataan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi daerah. Yang ketiga, korupsi di kalangan partai komunis dan pemerintahan. Munculnya gerakan separatisme di negara-negara bawahan Uni Soviet. Yang keempat, Presiden Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin gagal melakukan perbaikan sistem pemerintahan komunis di Uni Soviet. Selain itu, kebijakan perestroika juga memunculkan keinginan negara-negara bagian untuk kemerdekaan diri dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya negara-negara tersebut mulai melepaskan diri. Pada pertengahan tahun 1991, Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada 25 Desember tahun 1991, ditandai dengan mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev. Ya, kita lanjut pada dampak keruntuhannya. Dampak keruntuhan dalam buku dari Uni Soviet hingga Rusia tahun 2014. Keruntuhan Uni Soviet memberikan dampak yang masih bagi aspek sosial, ekonomi, dan politik dunia. Berikut dampak keruntuhannya Uni Soviet. Yang pertama, berakhirnya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Yang kedua, munculnya 15 negara baru di kawasan Eropa Timur. Yang ketiga, menandai baik teman-teman, sekian saja penjelasan saya dalam video ini. Yang keempat, bila ada salah ucapan krisis kata ekonomi atau di kalimat kawasan yang tidak sesuai dalam penjelasan saya mengenai konflik pasca Uni Soviet, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau mengoreksi mengenai materi video konflik pasca perang Uni Soviet yang saya jelaskan tadi dalam video ini. Silakan teman-teman semua boleh berkomentar pada video ini. Perlu diingat juga, berikan komentar yang bersifat positif dan membangun kebaikan bersama. Oke, sekian dan terima kasih atas kunjungannya di video saya ini. Salam hormat untuk kita semua. Tanamkan budaya anti korupsi pada diri Anda.